Nak, kalau suatu hari nanti kamu bertanya, kenapa ibu sering membaca di sela-sela kesibukan? Mungkin inilah jawabannya. Sejak kamu hadir, hariku berubah. Pagi datang lebih cepat. Pekerjaan terasa tak pernah benar-benar selesai. Tapi anehnya, aku tak pernah benar-benar mengeluh. Aku hanya ingin memastikan, sebelum dunia menyapamu, rumah ini lebih dulu memelukmu. Ada sarapan yang harus siap, ada rumah yang harus rapi, ada anak yang harus dipeluk. Ada banyak hal selain diriku sendiri. Hanya saja, di sela semua itu, kadang aku duduk sebentar. Aku melihat banyak orang sedang mengejar mimpinya. Ada yang lulus kuliah, ada yang memulai usaha, ada yang pergi melihat dunia. Lalu, tanpa sadar, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bertumbuh? Atau aku hanya sibuk mengulang hari yang sama? Lalu, aku sadar, mungkin aku memang tidak punya banyak waktu, tapi bukan berarti aku tidak punya waktu sama sekali. Di kota tempat aku pulang setiap hari, di kota pendekar ini, aku menemukan ruang kecil untuk kembali belajar. Karena ternyata bertumbuh tak selalu membutuhkan banyak waktu. Kadang beberapa menit yang tersisa cukup untuk kembali menjadi diriku. Aku mulai dari hal-hal sederhana, mencari sesuatu yang memang aku ingin ketahui. Setelah menemukannya, aku bisa langsung membawanya ke sela-sela hariku. Dan untuk memulai membaca, langkahnya cukup sederhana. Tak ada target harus menamatkan banyak buku, tak harus berjam-jam. Satu halaman ketika menunggu nasi matang. Kadang baru beberapa halaman sudah ada yang harus kukerjakan lagi. Jadi bagian yang ingin kuingat, aku tandai untuk kubaca lagi nanti. Ada saatnya tanganku masih sibuk, tapi membaca ternyata tidak selalu harus dilakukan dengan mata. Telur dan terus kocok hingga mengembang 3. Masukkan tepung terigu, maizena, aduk rata. Aku mulai belajar dari hal-hal kecil, mencari tahu dan memastikan apa yang kubaca, bukan sekedar kata-kata. Hari ini mungkin tentang resep, besok tentang keluarga, atau sekedar cerita sebelum tidur. 5 menit hari ini, 3 halaman besok, beberapa menit sebelum aku memejamkan mata. Sedikit demi sedikit, aku mulai merasa menjadi diriku lagi. Dan ternyata yang bertumbuh bukan hanya pengetahuanku, tapi juga cara aku menjalani hari.
aku jadi tahu hal-hal baru. Lebih punya banyak cerita untuk kubagikan. Dan pelan-pelan, aku mulai ingin berbagi apa yang kupelajari. Aku memang belum bisa kembali ke bangku kuliah. Belum sempat mengikuti banyak pelatihan. Belum bisa pergi ke banyak tempat. Tapi aku belajar bahwa bertumbuh tidak selalu berarti melangkah jauh. Kadang cukup tidak berhenti. Nah, mungkin suatu hari nanti kamu tidak akan mengingat semua cerita yang pernah ibu bacakan. Sisa Pi. Ada Tapi ibu berharap Lili si kelinci, kamu akan tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Baju koko lagi. Oke. Karena setiap halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi langkah kecil untuk masa depanmu nanti. Dan jika suatu hari nanti kamu bertanya, kenapa ibu selalu menyempatkan membaca? Semoga saat itu kamu sudah menemukan jawabannya.